Di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara Cina memerangi ekonomi negara lain, RRC ya, Republik Rakyat Cina. Mereka menciptakan uang dari ketiadaan. Sebagai gambaran animasi ini, ada Presiden Cina ini, dia bertemu dengan seorang pengusaha lokal dari Cina juga yang menawarkan barang. Ya. Sebuah obeng, dia menjual satu obeng itu seharga 7 yuan. Lalu Presiden bertanya, ada berapa obeng? Ada 10 obeng. Berarti totalnya 70 yuan. 7 yuan sama dengan 15.000 rupiah. Jadi totalnya 150.000 rupiah kan. Nah, apa yang dilakukan Presiden Cina? Dia mencetak uang 70 yuan, cetak langsung. Lalu ditransfer ke rekening penjual atau pengusaha lokal ini. Tentunya UMKM Cina ya. Lalu dia sangat berterima kasih. Setelah itu Presiden Xi Jinping bertemu dengan Presiden Jokowi menawarkan barang tersebut. Apakah barang tersebut akan dijual lebih mahal atau dengan harga yang sama atau lebih murah? Tentu lebih murah. 10 obeng hanya 3 dolar. Lalu Pak Presiden berpikir bahwa harga obeng ini sangat murah. Sangat murah. Dia pun akhirnya tanpa berpikir panjang membeli obeng itu dengan dolar. Lalu dia bertanya, bagaimana caranya? Ya, kita punya mesin, kita punya teknologi, kita punya tenaga. Padahal itu cuma omong kosong. Akhirnya mereka buat proyek di Indonesia dengan harapan harganya lebih murah dan lebih menguntungkan. Ini sebuah gambaran kenapa bisa seperti itu. Itulah teknik printing money. Jadi Cina mencetak uang. Seperti contoh animasi ini. Obeng yang dibuat pengusaha Cina dibeli oleh negara dengan harga yang normal dengan mencetak uang dari negerinya sendiri. Dengan harga normal. Satu obeng 7 yuan. Jadi 15.000 rupiah. Lalu Cina membawa ke Indonesia obeng itu 10 obeng yang harganya 70 yuan atau 150.000. Tapi Cina menjualnya dengan harga 3 dolar. Berarti lebih murah. Harganya 45.000. 10 obeng sama dengan 45.000. Satu obeng harganya 4.500. Nah, lalu apakah bisa 10 obeng itu harganya 2 dolar? Jawabannya bisa. Bahkan 1 dolar pun bisa. Kalau 2 dolar maka harga tiap obeng itu akan menjadi 3.000 rupiah. Selamat. Kalian para pengusaha, Anda sedang menunggu kehancuran usaha Anda yang telah Anda bangun selama bertahun-tahun. Berarti apa? Berarti kita sudah dibodohi dan kita mulai diperangi. Sesimpel itu, yang penting dolarnya dapat. Mau 1 dolar
maupun $2 ataupun $3. No problem. Cukup. Hentikan omong kosong ini. Tidak ada barang murah Cina. Itu semua hanya tipu muslihat. Ya, ini sebagai gambaran bahwa di Cina harga kebutuhan pokok itu sama dengan di Indonesia, tidak jauh beda, juga mengalami inflasi. 1 kilogram beras di sana ternyata 15.000. Kemudian harga telur, setengah kilo telur 7,8 yuan, yakni 16.000. Di Indonesia setengah kilogram sama, ada yang 15.000, ada yang 16.000. Kemudian shampoo Rejoice, botol besar 29,5 yuan, setara Rp60.000. Di Indonesia harganya Rp50.000. Tak sehebat di TikTok. Kualitas mereka sangat standar. Maksudnya karyawan TKA Cina ya. Kelasnya salah terus buang air sembarangan. Itu semua hanya tipu muslihat. Kita semua dan negara kita sudah terberdaya. Artinya kita dibodohi, ditipu. Seperti di video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Renungkan bagaimana ke depan. Renungkan, ayo. Kita renungkan bagaimana ke depan. Anak kita, keluarga kita, adik kakak kita, ya. Sekian.